Oke, selamat sore, selamat datang di Indonesia Belajar TOEFL. Kali ini saya akan membahas mengenai syarat TOEFL dan beasiswa LPDP. Banyak yang ingin mendapatkan beasiswa, terutama ke luar negeri, dan mendapatkan hambatan dari sisi tes kemampuan bahasa Inggrisnya. Entah masih belum memenuhi atau mengalami kesulitan untuk mengikuti tes tersebut karena biaya atau hal lainnya. Padahal mungkin dari sisi akademik mereka sudah memenuhi syarat atau dari sisi kampus yang dituju sudah memberi lampu hijau. Apakah ketika terjadi kasus seperti itu, LPDP sebagai penyedia beasiswa atau lembaga lain bisa kita tuntut? Kita baca beritanya, ini saya ambilkan dari detik.com. Dan nanti di akhir setelah membacakan saya ingin mungkin memberikan ilustrasi pengalaman beberapa teman yang punya kesulitan atau punya cerita mengenai TOEFL dan beasiswa. Oke, judulnya, bisakah saya gugat syarat TOEFL untuk beasiswa LPDP? Sejatinya, beasiswa diperuntukkan bagi orang yang kurang mampu. Namun, apa jadinya jika syarat untuk mendapatkan beasiswa itu mengharuskan menguasai syarat yang malah memerlukan biaya yang tidak murah? Hal itu ditanyakan salah seorang pembaca The Tix Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya. Selamat pagi, The Tix Advocate. Saya baru saja menuntaskan pendidikan S1. Saya berencana melanjutkan pendidikan S2 di dalam negeri. Saya telah melihat beberapa peluang beasiswa, salah satunya LPDP. Namun, dalam panduan umumnya tertulis seperti ini. Pendaftar program magister dalam negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTE Academic 50, atau IELTS 6,0. Menurut saya, hal ini sangat mempersulit warga terutama bagi orang-orang yang baru saja tamat kuliah, mengingat biaya tes untuk TOEFL ataupun IELTS tidak murah serta jangka waktu berlakunya yang tidak permanen. Apalagi syarat tersebut diwajibkan bagi warga yang ingin mencoba beasiswa di dalam negeri. Syarat ini aneh karena proses belajar di kampus dalam negeri menggunakan bahasa Indonesia, kecuali memang mengambil magister bahasa asing ya. Jadi um, selain biaya, si penanya ini juga mengkaitkan validitas syarat ini ketika kampus yang dituju itu di Indonesia, kemudian jurusannya juga mungkin tidak memerlukan bahasa asing ya. Kita lanjut. Pertanyaannya, apakah syarat tersebut bisa digugat agar dihapuskan saja? Dua, bagaimana dan apa yang perlu dilakukan jika ingin menggugatnya? Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, untuk menjawab pertanyaan permasalahan di atas, The Tix Advocate menghubungi advokat Victor Santoso Tandiasa, SHMH, berikut pendapat hukumnya. Sebelum menjawab pertanyaan, penting untuk kita melihat secara normatif fungsi pendidikan nasional dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isinya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk dapat mengembangkan kemampuan sebagaimana fungsi pendidikan nasional, maka setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal tersebut diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jika melihat dalam laman lpdp.kemenq.go.id, beasiswa LPDP adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional atau DPPN dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program magister atau program doktoral di perguruan tinggi terbaik di dalam dan di luar negeri. Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Indonesia yang berpendidikan dan berkualitas serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mempunyai visi masa depan bangsa yang kuat sebagai pemimpin Indonesia masa depan.
Sebagai program pemerintah, idealnya syarat bagi pendaftar program magister dalam negeri dengan skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTE Academic 50, PTE itu Pearson Test of English ya. Jadi mungkin yang populer TOEFL dan IELTS, tapi ada PTE juga, dan ini juga populer kalau di luar negeri atau boleh diambil sebagai gantinya ya. Mungkin suatu saat akan kita bahas mengenai beda PTE dengan TOEFL dan IELTS. Kita lanjut. Jadi syarat ininya adalah TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTE Academics 50, atau IELTS STM, maksudnya IELTS ya, atau IELTS 6,0. Seharusnya bukan menjadi syarat utama dalam kurung wajib yang dapat menggagalkan seseorang untuk bisa menjadi penerima beasiswa LPDP. Namun, cukup dijadikan sebagai ukuran kemampuan berbahasa asing calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan lainnya, yang kemudian kepada penerima beasiswa LPDP tersebut diwajibkan untuk bisa memenuhi kemampuan bahasa Inggris tersebut selama menjalani pendidikan. Poin bagus ya. Tidak wajib, tapi begitu diterima harus bisa memenuhi gitu ya. Sehingga syarat wajib bahasa Inggris TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTE Academics 50, IELTS 6,0 tidak menjadi penghalang setiap warga negara untuk mengembangkan kemampuannya dan tetap dapat memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu, terutama terhadap program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Apabila kita melihat aturan penggunaan bahasa asing dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, penggunaan bahasa asing dapat digunakan untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik, menurut Pasal 29 ayat 2. Artinya, bahwa penggunaan bahasa asing hanya sebagai faktor pendukung kemampuan peserta didik, bukan menjadi syarat wajib yang dapat mengakibatkan calon peserta didik menjadi tidak bisa mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu saat persyaratan akademik lainnya sudah terpenuhi. Atas pertanyaan pertama, apakah syarat tersebut bisa digugat agar dihapuskan? Maka jawabannya adalah bisa saja digugat. Karena setiap orang yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum. Terhadap pertanyaan kedua, bagaimana dan apa yang perlu dilakukan jika ingin menggugatnya? Maka perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan yang mengatur tentang syarat skor minimal kemampuan bahasa Inggris dituangkan pada instrumen hukum apa. Apabila dituangkan dalam bentuk peraturan, regeling, atau peraturan kebijakan, saya tidak tahu bagaimana cara membacanya, mungkin Beleitsregel, maka dapat diuji ke Mahkamah Agung melalui upaya hak uji material dalam kurung judicial review. Apabila dituangkan dalam bentuk keputusan, dalam kurung basiking, mungkin begitu ya cara pengucapannya, teman-teman yang dari hukum, kalau tahu cara bagaimana pronounce-nya bisa dibantu. Saya ulangi lagi, apabila dituangkan dalam bentuk keputusan past checking, maka dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Semoga bisa menjawab permasalahan saudara. Terima kasih. Tertanda VST and Partners Law Firm, Victor Santoso Tandiasa, Managing Partners. Oke, itu satu artikel di The Text Advocate mengenai menggugat syarat TOEFL untuk beasiswa LPDP. Jadi syaratnya tadi, jadi kesimpulannya adalah kalau boleh menggugat atau tidak, boleh. Ya, boleh saja ya. Itu karena itu adalah kalau menurut saya public policy ya. Jadi sebagai warga negara kita berhak untuk menggugatnya. Dan menurut artikel ini seharusnya syarat itu tidak wajib. Oke, kemudian mengenai bagaimana cara menggugatnya tergantung syarat itu di LPDP itu atau di Kemenkeu itu tertuang dalam dokumen yang mana. Itu yang nanti akan menentukan kemana kita menggugatnya. Oke, sekarang bagaimana pengalaman saya atau teman-teman saya yang mendapatkan beasiswa di luar negeri, kemudian
pengalamannya ya, berkaitan dengan syarat bahasa. Oke, kalau saya bukan dari LPDP, dari Kemenag, Kementerian Agama, Diktis, eh, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Dirjen Pendis. Hampir sama dengan apa yang disarankan oleh artikel ini. Jadi, memang ada syarat untuk bahasa ya. Ketika ingin mengajukan beasiswa ke beasiswa 5.000 dokter Dirjen Pendis. Tetapi, ketika kita sudah diterima, itu kita masih harus meningkatkan ya. Kita masih harus meningkatkan kemampuan bahasa kita. Jadi pengalaman saya dari SK penerima beasiswa award di 5.000 dokter itu, setelah kita mendapatkan SK itu masih ada AP ya, AP, Academic Preparation. Jadi mereka-mereka yang masih kurang bahasanya dikasih pelatihan selama 6 bulan agar mereka kemampuan bahasa Inggrisnya meningkat dan mampu sesuai standar yang ditentukan. Jadi ketika seleksi, mungkin bahasa Inggrisnya masih belum memenuhi syarat secara sempurna, ya mungkin di bawah sedikit dari syarat yang sudah ditentukan, misalkan syaratnya 500, bahasa Inggrisnya masih 490 atau 480, tapi sudah lulus seleksi penerima beasiswa, SK keluar, kemudian sponsor mewajibkan para mahasiswa ini, para penerima beasiswa ini untuk mengikuti academic preparation biar bahasa Inggrisnya mereka meningkat sesuai syarat. Dan bagusnya pelatihan ini atau training ini dibiayai oleh penyedia beasiswa. Nah, itu apa yang kami alami di 5.000 dokter. Tentu saja ada yang sudah memenuhi syarat dari awal. Bahasa Inggrisnya, untuk mereka yang sudah memenuhi syarat dari awal, biasanya preparation-nya atau academic preparation-nya itu lebih ke bagaimana melakukan riset ya, bagaimana melakukan riset untuk level PhD, itu bagaimana melakukan riset dan serba-serbinya. Kemudian pengalaman yang lain adalah dari kawan yang lain yang beda angkatan dengan saya, ada yang sudah deal, sudah dapat SK beasiswa. Ini kalau nggak salah Pendis juga, dapat SK beasiswa, terus kemudian syarat TOEFL-nya atau IELTS-nya belum memenuhi, kampus tujuan sudah welcome, sudah memberi lampu hijau, LOA-nya sudah diterima, letter of acceptance, walaupun conditional, ya bersyarat, syaratnya adalah harus memenuhi skor TOEFL atau IELTS sekian. Nah, pada kasus beliau ini, si supervisor itu meng-approach school-nya, meng-approach fakultasnya agar calon mahasiswanya ini diloloskan meskipun TOEFL-nya atau IELTS-nya belum memenuhi. Bisa dilakukan. Oke, jadi kalau kita ketemu dengan supervisor yang seperti ini sangat membantu. Cerita yang ketiga adalah kalau kita masih belum sesuai syaratnya adalah syarat TOEFL-nya, syarat bahasa Inggrisnya adalah kalau kita sudah mendapatkan beasiswa, biasanya kita meng-approach fakultas atau universitasnya agar dibolehkan ikut semacam pre-seasonal English atau semacam penyetaraan bahasa Inggris. Jadi kita tidak perlu mengambil TOEFL atau IELTS, ya, tapi kita ikut semacam penyetaraan bahasa Inggris selama 3 bulan atau 6 bulan atau 1 bulan tergantung level kemampuan bahasa Inggris kita. Dan itu membayar memang. Dan itu membayar. Nah, tetapi triknya adalah kita minta biaya penyetaraan bahasa Inggris itu dimasukkan ke tuition fee atau dimasukkan ke SPP. Sehingga nanti invoice SPP inilah yang akan kita ajukan ke sponsor, ke pihak penyedia beasiswa agar mengganti biaya yang sudah kita keluarkan untuk
penyetaraan bahasa. Jadi itu triknya. Saya belum pernah mencoba seperti itu dan saya belum pernah ngobrol langsung dengan orang-orang yang apakah ada orang-orang yang mencoba trik itu, tapi mungkin bisa dicoba. Dan itu mungkin juga tergantung dengan penyedia beasiswanya, tapi itu patut dicoba. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini, semoga kedepannya bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia atau calon-calon mahasiswa Indonesia yang ingin belajar di luar negeri. Terima kasih, sampai jumpa.